Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Selasa tanggal 22 Desember 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan Sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami hendak menjalani aktivitas kami di hari ini, dan saat ini kami hendak sejenak untuk duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan sapaan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat memahami serta menjadi pelaku firman-Mu, dan kami dapat memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman-Mu menerangi jalan kami, menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab kita terambil dari 1 Tawarik pasal 22 ayat 2-5 yang mengatakan, Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang ingin dikerjakan oleh Daud sebelum ia mengalami kematian. Apakah itu? Sebelum mati, Daud sangat ingin membangun rumah bagi Tuhan Allah. Itu kerinduannya, itu keinginannya, itu harapannya. Namun sayangnya Tuhan tidak mengizinkan Raja Daud untuk membangun rumah bagi Tuhan. Apa alasannya atau apa sebabnya? Kita bisa membaca itu di 1 Tawarik pasal 22 ayat 7 dan 8. Daud tidak diperkenankan Tuhan untuk membangun rumah bagi Tuhan Allah, karena Daud sudah menumpahkan banyak darah. Ketika Daud berperang melawan musuh-musuhnya, Daud banyak kali menumpahkan darah. Dan itu menjadi alasan, itu menjadi satu hal yang melatar belakangi kenapa Tuhan Allah tidak mengizinkan Daud untuk membangun rumah baginya. Lalu siapa yang akan membangun rumah bagi Tuhan? Tuhan sudah berfirman kepada Daud melalui Nabi Nathan bahwa yang akan membangun rumah bagi Tuhan adalah Salomo, anak Daud. Walaupun Daud tidak diperkenankan Tuhan untuk membangun rumah Tuhan, namun bukan berarti Daud hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa.
Kalau kita baca dari pembacaan Alkitab pada hari ini, kita tahu bahwa Daud sebelum ia mati, ia berusaha untuk membantu Salomo untuk mengumpulkan dan juga menyiapkan serta menyediakan bahan-bahan material yang akan digunakan dalam pembangunan rumah Tuhan. Daud mendatangkan bahan-bahan material yang berkualitas, yang terbaik untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan juga ia mempersiapkan orang-orang yang akan dilibatkan dalam pembangunan rumah Tuhan. Tentu saja Daud berharap bahwa dengan ia mengumpulkan bahan-bahan material dan mempersiapkan orang-orang yang akan dilibatkan dalam pembangunan rumah Tuhan, maka hal itu akan memperingan pekerjaan Salomo anaknya. Daud mempersiapkan semua, dia menyediakan semuanya, sehingga ketika Salomo nanti membangun bait Allah, maka Salomo tidak lagi bersusah-susah. Dia hanya tinggal melaksanakan pembangunan rumah Tuhan sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari pemberitaan firman Tuhan hari ini? Hari ini kita memperingati Hari Ibu. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ibu berperan penting dalam membangun masa depan keluarga, masa depan gereja, bahkan masa depan bangsa yang penuh dengan damai sejahtera. Peranan ibu sangat penting dalam membangun masa depan dari keluarga, gereja, dan bangsa yang penuh dengan damai sejahtera. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana ibu-ibu yang beriman kepada Tuhan Yesus tetap boleh berperan penting dalam membangun masa depan keluarga, masa depan gereja, masa depan bangsa yang penuh dengan damai sejahtera. Masa depan keluarga, gereja, dan juga bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu yang beriman kepada Tuhan Yesus? Hal pertama yang harus dilakukan, seorang ibu harus menanamkan dalam diri anak-anaknya bahwa hidup beribadah kepada Tuhan adalah yang terutama dan yang terpenting. Dan hal itulah yang dilakukan oleh Daud. Ketika Daud membantu Salomo dalam mengumpulkan bahan-bahan material untuk membangun rumah Tuhan, secara sadar Daud mau menanamkan dalam diri Salomo bahwa prioritas utama dalam hidup adalah Tuhan. Daud mau menanamkan dalam diri Salomo bahwa hidup beribadah kepada Tuhan adalah yang paling penting, adalah yang paling utama. Persoalannya adalah di zaman modern ini banyak ibu-ibu yang kurang menyadari bahwa hidup beribadah kepada Tuhan adalah hal yang terpenting. Banyak ibu yang justru menganggap kepandaian, kepintaran seorang anak adalah yang terpenting. Banyak ibu menganggap bahwa kalau anak pandai, anak itu pintar, maka dia akan menggapai masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku,
masa depan ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita ingin anak-anak boleh menggapai masa depan yang diberkati oleh Tuhan, seorang ibu harus menanamkan dalam diri anak bahwa hidup beribadah kepada Tuhan adalah yang terpenting dan yang terutama. Kepandaian memang penting, tetapi kepandaian tanpa hidup beribadah kepada Tuhan akan sia-sia. Sebaliknya, jika anak hidup beribadah kepada Tuhan, walaupun mungkin ia tidak terlalu pandai, tapi yakin dan percayalah bahwa anak-anak kita akan mewujud nyatakan kehidupan yang damai sejahtera. Dia akan mewujudkan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Itu hal pertama. Dan hal yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang ibu dalam mempersiapkan anak-anak untuk boleh berperan penting dalam membangun masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Seorang ibu harus mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh anak-anak dalam menggapai masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang dibutuhkan oleh anak-anak? Anak-anak bukan membutuhkan uang, harta kekayaan, atau materi. Yang dibutuhkan oleh anak-anak adalah dukungan doa. Yang dibutuhkan oleh anak-anak adalah mereka dididik dalam iman. Yang dibutuhkan oleh anak-anak adalah bagaimana anak-anak diperkenalkan dengan Tuhan. Dan seluruh pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu diperkenalkan juga kepada anak-anak. Dan juga cinta kasih Tuhan itu diperkenalkan kepada anak-anak. Itu yang dibutuhkan anak-anak. Siapkan hal-hal yang dibutuhkan anak-anak kita. Doakan mereka, didik mereka dalam iman, perkenalkan tentang Tuhan dan semua perbuatannya yang menyelamatkan. Dan yakin serta percaya bahwa ketika kita melakukan dua hal ini, maka kita akan mempersiapkan anak-anak kita menggapai masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Dan mereka akan menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat, dan juga bagi bangsa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah di hari ibu ini, kami secara khusus ibu-ibu boleh diingatkan bahwa hidup beribadah kepada Tuhan adalah hal yang terpenting dan yang utama. Dan yang tidak kalah penting, yang harus juga dilakukan oleh ibu-ibu yang beriman kepada Tuhan, adalah mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan anak-anak dalam menggapai masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Mereka tidak membutuhkan uang, materi, atau harta. Yang mereka butuhkan adalah dukungan doa. Yang mereka butuhkan adalah didikan dalam iman. Yang mereka butuhkan adalah diperkenalkan dengan Tuhan dan juga dengan pekerjaannya dan cinta kasih-Nya. Kiranya ibu-ibu yang beriman kepada Tuhan Yesus dan kami semua dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kami boleh mencontohi Raja Daud yang mempersiapkan Salomo
dalam menggapai masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Kami boleh mencontohi Raja Daud yang senantiasa menanamkan dalam diri Salomo bahwa Tuhan adalah yang terpenting dan yang terutama dalam kehidupan. Dan hidup beribadah harus menjadi prioritas penting dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh warga jemaat-Mu, jaga, lindungi, sertai berkati mereka. Kiranya damai sejahtera Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.